Yap, shalom saudara, shalom ya kan, hari 40 di sini ada yang terakhir dari 40 hari kita berdoa dan berpuasa, juga pembahasan kita membahas pada Amsal pasal yang terakhir hari ini. Amsal pasal 30 ayat yang ke-8 dan 9 di sini. Kalau yang suka judul, suka topik, aku beri topik Open Your Mouth, buka mulut Anda, oke? Okay? Excited sekali hari ini karena kita bahas yang hari terakhir dan kita lihat di sini, bukalah mulutmu untuk orang yang bisu, untuk hak semua orang yang merana. Kemudian ayat yang ke-9 dikatakan, bukalah mulutmu, ambillah keputusan secara adil dan berikanlah kepada yang tertindas dan yang miskin hak mereka. Jadi waktu aku melihat hal ini kelihatannya sangat straightforward ya kan, langsung jelas sekali ayat ini bahwa kita perlu yang namanya membuka mulut bagi orang yang bisu, semua yang merana, semua yang miskin, semua yang tertindas. Tapi kemudian apakah ini apa yang bisa dikatakan dari ayat ini gitu kan? Aku berpikir, aku merenungkan, aku tanya Tuhan, dan ternyata Tuhan berikan satu pewahyuan yang lebih utuh daripada ayat ini, yang lebih detail, yang lebih mantap lagi pada saat aku membaca apa yang bahasa Mandarin katakan. Jadi di sini dalam bahasa Mandarin dikatakan kita harus menjadi mulut bagi yang tidak punya mulut. Kita harus menjadi mulut bagi orang bisu. Orang bisu di sini memiliki satu pengertian bahwa ia tidak bisa berkata-kata, ia tidak bisa berdebat, ia tidak bisa berbuat apa-apa. Orang bisu di sini mengatakan bahwa orang yang sangat tidak bisa apa-apa, kita harus berbuat sesuatu bagi dia. Jadi orang yang tertindas, orang yang tidak bisa punya mulut untuk melawan, orang yang tidak bisa punya kekuatan apa-apa, tapi kita punya kekuatan itu, maka kita harus jadi kekuatan bagi orang itu untuk berkata-kata, untuk menegakkan yang namanya keadilan. Di sini dalam ayat yang ke-8, supaya hak orang merana. Pada saat aku melihat orang yang merana ini dalam bahasa Inggris dikatakan sesuai semua yang ditentukan untuk hancur. Aku pertama berpikir bahwa ini memiliki satu pengertian bahwa kita harus menjadi bantuan bagi orang-orang yang sudah ditentukan untuk kehancuran oleh Tuhan. Tetapi ternyata bukan itu maksudnya, bukan ditentukan untuk kehancuran oleh Tuhan, tapi ditentukan kehancuran oleh manusia. Sehingga kita harus menolong mereka. Sebab dalam bahasa Mandarin dikatakan ini adalah orang-orang yang kutu, orang-orang yang lonely, orang-orang yang solitary, orang-orang yang sendirian. Orang-orang yang sendiri ini dikucilkan, orang yang dikesampingkan, kutu. Terus kemudian dikatakan lagi Shen Yuan, jadi orang yang benar-benar nggak bisa berbuat apa-apa sebab ia telah dihakimi dengan cara yang tidak adil. So di sini kita jelas sekali bahwa kita harus yang namanya buka mulut kita, bukan cuma buka mulut saja, tapi kita menjadi apa yang orang lain itu tidak bisa lakukan. Jika kita punya mulut, orang lain itu tidak bisa berbantah, kita harus jadi mulut bagi mereka. Kita memihak pada mereka, memihak yang dihakimi secara tidak adil. Kita juga harus membantu orang yang tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi di sini intinya adalah kita harus membantu, kita harus jadi mulut bagi mereka yang tidak punya mulut. Jika mereka tidak punya tangan, kita harus jadi tangan bagi mereka. Dan setelah interesting ini tadi pagi di kelas, hari ini hari Minggu dan aku ada kelas tadi pagi, dan guruku di sana nyetelin videonya Nick Vujicic yang tidak punya tangan, tidak punya kaki. Dan ini sangat menginspirasi aku, memberikan aku pengertian yang lebih jauh lagi tentang ayat ini, bahwa kita harus jadi tangan dan kaki bagi mereka yang tidak punya tangan dan kaki. Jika mereka tidak punya keuangan untuk mensupport kehidupan mereka, maka kita harus jadi uang bagi mereka. Kita harus jadi berkat bagi mereka dimanapun kita berada. Jadilah berkat. Jadi di sini aku mau encourage kita, mari kita jadi berkat guys. Mari kita jadi berkat, dimana kita sudah diberkati berlimpah oleh Tuhan. Kita diberkati kepintaran, marilah kita jadi kepintaran bagi orang lain itu yang membutuhkan. So di sini ini seperti, dan kemudian ayat yang ke-9 dikatakan kita harus buka mulut dan ambil keputusan secara adil untuk segala yang tertindas dan yang miskin hak mereka. Jadi di sini dalam bahasa Mandarin dikatakan kita harus menjadi adil, memberikan keputusan secara adil bagi segala perkara diskriminasi dunia, segala perkara dunia yang menilai secara diskriminasi, telah mengucilkan itu. Kita harus memberikan keputusan yang adil dengan cara kita memberikan yang namanya keadilan itu kepada mereka yang diadili secara tidak adil oleh
dunia, yaitu mereka yang dalam kondisi yang kesusahan, kesulitan, dalam kondisi yang miserable, kondisi yang nggak mengenakan. Ini kita harus menjadi keadilan bagi mereka, kita harus jadi teman mereka. Juga dikatakan orang yang jongfa, orang yang poor and needy, orang yang miskin dan orang yang membutuhkan bantuan. So it's like really interesting di sini bahwa orang yang didiskriminasi, hak-hak yang mereka didiskriminasi, hak-hak orang miskin, orang yang membutuhkan, hak-hak orang yang pada saat ia miserable, kondisi yang tertekan, ini mereka kebanyakan diskriminasi. Dan seperti yang kita ketahui hari ini, kita melakukan yang namanya satu aktivitas Ministry of Love. It's like really interesting ya, it's like really open up my mind. It's like, oh Tuhan, ternyata ini yang Engkau mau ya Pak. Jadi di sini intinya video kali ini aku mau encourage kita, mari kita berikan bantuan. Mari kita berikan bantuan apa yang kita miliki, apa yang Tuhan telah jadi berikan berkat kepada kita, apa yang Tuhan telah berikan kepada kita sebagai berkat, kita berikan kepada orang lain. Tuhan berikan kita tangan dan kaki, mari kita berikan tangan dan kaki. Kita punya pikiran, kita sumbangkan pikiran. Jadi dari hal ini aku mau encourage kita bagi yang belum melayani, mari kita ikut melayani dalam The Living Savior, supaya kita bisa melayani juga, memberikan satu berkat-berkat yang telah kita terima daripada Tuhan, kita salurkan kepada mereka yang membutuhkan oleh pelayanan kita Ministry of Love yang kita seperti yang kita lakukan hari ini. Dan laporannya akan kita lihat sebentar lagi dalam waktu dekat di Facebook ya, kita akan ada foto-foto liputan. It's like really interesting. Mari kita ayo gabung bersama kita. Gabung bersama kita, berikan apa yang kita punya, berkat-berkat yang telah kita terima dari Tuhan, sehingga kita bisa memberkati orang lain yang membutuhkan, dan mereka yang diadili secara tidak adil oleh dunia, kita berikan keadilan bagi mereka, kita berikan hak-hak mereka. Jadi di sini aku mengencourage, jikalau kita di tempat kerja juga, tempat kerja, di sekolah, di lingkungan manapun Anda berada, mari kita cari, kita lihat orang-orang yang memerlukan bantuan, orang-orang yang kesepian, orang-orang yang dikucilkan. Janganlah kita mengucilkan mereka. Mari kita jadi berkat bagi mereka, mari kita jadi teman mereka. Kita jadi teman dimanapun kita ada, dimanapun kita berada, dan kapanpun kita adalah teman. Kita akan jadi teman bagi semua orang. Jadi kita cari, mari kita cari. Jangan kita berteman dengan orang-orang kita sukai, tapi kita cari mereka yang terhilang, cari mereka yang tersesat. Dan ini adalah pesan terakhir sebelum kita memasuki tahun kelima dari The Living Savior. Ini Tuhan yang ingin kita lakukan di tahun yang kelima ini. Mari kita lakukan, mari kita cari teman-teman kita, orang-orang yang dikucilkan, orang-orang yang tidak memiliki teman. Jangan remehkan itu. Kita cari mereka, kita berteman dengan mereka, kita encourage mereka, kita berikan firman Tuhan kepada mereka, supaya mereka boleh beroleh kehidupan. Oke? Jadi aku mau encourage kita, ayo cari, mari kita cari teman-teman kita di lingkungan sekolah, di lingkungan pekerjaan. Cari teman itu, kita jadi teman, kita encourage mereka. Dan berikutnya, mari kita bergabung dalam The Living Savior. Kita saling melayani, kita saling melengkapi, sumbangkan pikiran, sumbangkan kemampuan kita, jadi tangan bagi yang tidak punya tangan. The Living Savior saat ini kami membutuhkan banyak tangan, jangan banyak kaki, banyak pikiran, banyak kepala, banyak sumbangan. It's like kita butuhkan itu, oke? Dan orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang miskin membutuhkan juga bantuan dari kita, dan kita mau menyalurkan itu, tapi kita membutuhkan tangan dan kaki saudara. Oke guys, alright, demikian dari yang ke-40, and it's really interesting. Oke, I'll see you guys next time dalam kesempatan yang berikutnya. Oke guys, cheers, God bless you, and Jesus loves you. Amin.